Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan memberikan video tambahan, yaitu observasi langsung menggunakan mikrotik ya. Di sini saya sudah memasang mikrotik di rumah saya. Ini adalah Winbox ya. Ini adalah Winbox. Dan selain saya menjadi dosen pada kampus Bina Sarana Informatika dan STEM Usaha Mandiri, saya juga sebagai network administrator pada kedua kampus tersebut ya. Di mana saya adalah yang melakukan konfigurasi, topologi ya, manage maintenance pada kampus Universitas Bina Sarana Informatika dan STEM Usaha Mandiri Group ya. Oke. Ini adalah Winbox yang dimana adalah tatap muka atau interface untuk masuk ke dalam mikrotik ya. Mikrotik yang saya pakai di rumah ini adalah nama penamaan aja, Ahong Home. Untuk kampusnya, nah ini ada banyak tuh ya. Ada banyak, ada 62 item, tapi nggak bisa dibuka semua. Ya. Oke, saya buka aja, ada banyak. Ya. BSI dan Usaha Mandiri ini menggunakan provider Icon, dan provider yang digunakan Icon, Tekion, kemudian ada Moratel, ada JLM ya, JLM, kemudian ada lagi Bisnet ya, kita pakai Bisnet juga. Oke, kita fokus ke sini aja. Nah, jika kita menggunakan, saya mengaksesnya langsung ke router, itu menggunakan, kalau dalam satu lokasi dengan routernya, maka aksesnya menggunakan IP yang terkoneksi di sana ya dengan router, yaitu 192.168.1.1. Nah, tapi karena saya meremote, nah saya menggunakan yang namanya ini cloud ya. Nanti saya jelaskan lagi. Ini masukkan ini nama, passwordnya, connect. Oke. Nah, oke. Ini sudah terconnect. Nah, terconnect, saya login dengan ini. Di rumah saya menggunakan RB 951 UI ya, 2HND MIPS-B. Dimana kemarin saya sudah jelaskan bahwa bagaimana rinciannya, apa itu, ini ada artinya ya. 9RB 951 UI ini interface-nya menggunakan Ethernet kecepatan 100 ya. Tuh 2 ini adalah MIMO-nya, antenanya saya menggunakan wireless-nya ada 2. H ini high ya, high performance. Oke. Bagaimana high performance? Di sini sudah ada WLAN-nya ya. Saya tidak aktifkan WLAN karena saya menggunakan AP Unify ya. Saya menggunakan AP Unify access point ya. Saya menggunakan access point, bisa dilihat di sini ya. Ini access point saya. Oke. Saya close dulu. Oke. Kemudian apa aja yang harus dikonfigurasi? Setelah sebelumnya kita melihat dulu konfigurasi pada resource-nya ya. Resource atau spek ya, spek pada mikrotik yang saya gunakan, yaitu RB951 UI Min2 HND. Ini apa saja? Di sini sudah lama uptime-nya ya. Ini terakhir di restart adalah setelah 6 hari sebelumnya ya. Kemudian memorinya ada, free memorinya ada 94,5 MB. Kemudian total memorinya 128. Nah, ini CPU-nya menggunakan MIPS 74KC ya. Kemudian CPU core-nya yang berjalan ini 1, frekuensinya 600 MHz. CPU load-nya 2% ya. Free HDD-nya 101,6 MB per second lah. Totalnya 128 MB. Ini sama dengan total memori. Jadi ada 2, ada hard disk dan ada juga memori, ini sama-sama. Oke. Arsitekturnya MIPS-B ya. Ya, ini berkaitan nanti dengan
kita untuk mendownload atau mengupgrade atau mendowngrade, kita harus sesuai dengan arsitekturnya ya. Jadi tidak bisa kita mendownload, memasukkan file yang PPC ke dalam RB951 UI ini yang MIPS-B itu nggak bisa, jadi harus disesuaikan. Oke. Bagaimana cara upgrade dan downgrade ya? Upgrade dan downgrade itu kita membuka ke sistem, kemudian ke package ya, ke package. Nah ini dia package. Nah ini nggak bisa dikecilkan, jadi seperti ini ya. Sini tertera versinya 6.47.4 stable, jadi sudah stabil ya. Apa saja yang saya install, nah ini semua yang saya install, yang saya gunakan user manager. Ini di slide itu kan saya schedule untuk uninstall. Jika ini saya restart, maka user manager akan uninstall seperti itu. Oke. Lanjut lagi, kita apa sih yang harus dikonfigurasi ketika kita menggunakan Mikrotik? Jadi topologinya adalah Mikrotik ini dipasang di belakangnya atau setelahnya modem ya, atau langsung pada FO pun bisa ya. Nah, di rumah saya menggunakan modem IndiHome ya, menggunakan IndiHome 20 Mbps ya. Jadi ini ke modem ya, yang dua ini ke access point seperti itu. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, lalu dikasih nama ya, biar gampang. Namanya di sini Ethernet. Nah, ini double klik. Nah, ini dikasih nama. Ya, modem gitu ya. Nah, ini kan default seperti ini. Ini ditambahkan. Ini tuh modem. Nah, diketikkan seperti biasa. Lalu oke, seperti itu. Oke, begitu juga dengan ini access point. Ini pemberian nama aja agar mudah untuk konfigur pembedanya. Lalu masuk ke address list ya. Apa itu address list? Itu dimana di sini adalah tempat IP address dibuat ya. IP address ini ditempelkan pada interface ya. Misalnya yang ke modem saya kasih IP 192.168.100.2/24. Ini yang ke modem. Berarti modemnya sama IP-nya dengan ini, subnetnya /24, segmennya juga sama 100 seperti itu. Lalu yang ke access point, lah di sini ada dua network ya, ada dua network, yang satu ke modem. Nah, ini network satu ke modem ke atas ke internet yang mau keluar, satu lagi untuk ke bawah untuk ke PC, ke laptop, ke gadget dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Ini sudah paham. Lalu kita ke root ya, ini dia. Setelah kita menyeting IP pada interface yang sesuai, maka selanjutnya adalah mengkonfigurasi root ya. Jangan lupa ini root. Nah, bagaimana di root? Nah, ini nambah seperti ini, destination address-nya 0000, kemudian gateway-nya ini adalah IP-nya modem ya. Ini adalah IP-nya modem 192.168.100.1 lah. Ini disesuaikan. Misalnya modem yang kalian pakai itu IP-nya berapa, maka ini harus dimasukkan IP-nya modem. Ya, artinya gerbangnya ketika kita mau akses ke internet adalah lewat modem. Nah, kemudian di-apply, maka otomatis akan sini muncul reachable Ether 1 to modem ya. Saat kan tadi seperti ini ya, sama. Ini di Mikrotik IP-nya 100.2, di modem IP-nya 100.1 seperti itu. Oke ya, jangan di cancel karena saya sudah config, maka saya cancel aja. Nah, kemudian di root ini terdapat DAC, dynamic ya, dynamic access. Ada DAC di sini. Dynamic. Nah, ini ada artinya nih. Dynamic, aktif dan connected ya. Dynamic itu artinya dia akan, jika network dibuat lagi, ada penambahan network, maka di sini akan nambah lagi DAC lagi, misalnya 192.168.2.0/24, maka akan nambah. Jika ini saya disable atau saya delete, maka di sini akan hilang ya, seperti itu. Kalau AS itu apa Pak? AS itu coba perhatikan. Nah, ini saya sorot
A-nya aktif, S-nya adalah statik ya, seperti itu. Oke, itu tadi root ya, root. Kemudian apalagi setting minimize pada Mikrotik untuk ke internet. Kita lari ke firewall dulu. Firewall yang paling utama dan yang akan digunakan adalah NAT ya. Nah, Pak, ini kok NAT-nya banyak banget. Ini adalah config hotspot ya. Kita config hotspot. Ini dilupakan aja. Oke, saya delete dulu config hotspotnya. Nah, seperti ini ya config hotspotnya. Nah, maka dia akan hilang ya, karena hotspotnya saya disable ya. Coba perhatikan. Nah, ini nanti level selanjutnya aja, pembahasan hotspot ya. Kalau hotspotnya saya enable, klik, nah dia akan nambah. Nah, dia muncul ya di sebelah sini. NAT otomatis untuk hotspot. Oke, ini saya delete dulu aja, nggak apa-apa. Nah, ketika di delete, maka ini adalah defaultnya. Defaultnya apa saja sih? Defaultnya adalah di sini masquerade. Nah, kita buat. Nah, kalian buat, klik add. Nah, di sini saya sudah ada. Chainnya adalah SOSNAT ya. Kemudian out interface-nya adalah ke arah modem ya. Out interface-nya seperti ke arah gateway, yaitu ke modem. Nah, kemudian action-nya adalah masquerade. Artinya apa? Memberikan internet kepada jaringan yang ada di bawahnya. Di bawah siapa? Di bawah Mikrotik. Ini sudah termasuk seluruhnya network ya. Di sini ada network satu, yaitu 192.168.100.0/28 ya. Seperti itulah, ini ada trafiknya. Artinya ada aktivitas di rumah. Internet ini digunakan oleh anak dan istri saya dan saya juga untuk aktivitas WFH dan anak saya untuk belajar ya. Kemudian apalagi yang harus disetting? Ini NAT sudah. Lalu biasanya setting, jangan lupa DNS ya. DNS, domain name server. DNS-nya diisi, boleh pakai DNS Google 8.8.8 atau menggunakan DNS atau IP-nya modem. Nah, saya tidak mau repot, saya pakai saja IP-nya modem ya. IP-nya modem atau gateway sama dengan ini ya. Saya jadikan DNS juga seperti itu. Kemudian jangan lupa ini di checklist allow remote request. Yang ini default, biarkan saja. Lalu klik OK, seperti itu ya. Kemudian apalagi di materi pada pengenalan Mikrotik ini dikenalkan juga tadi update package ya. Update package sistem package ini tadi sudah. Kalau mau update bagaimana Pak? Tinggal di checklist yang ini. Tapi kondisinya harus sudah dalam kondisi connect internet. Oke, kita cek. Nah, ini stable channel, cek. Nah, sistem already up to date ya. Di bawah dikatakan sistemnya sudah terupdate, paling terupdate gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Kenapa sih harus di-upgrade ke 6.47.4? Nah, ini ada penjelasannya ya. Oke, nah di sini juga ada keterangan yang sebelumnya pada 4.473 apa aja fungsi-fungsi yang diupdate-nya seperti itu. Jika sudah, dia akan mendownload ya, mendownload, dan setelah di-download dia akan router Mikrotik akan restart sendiri gitu. Itu normal ya. Seperti itu update package-nya ya. Nah, di sini saya update terakhir itu tanggal 16 September ya. 16 September. Oke, ini sudah update package. Selanjutnya apa yang harus diperhatikan adalah NTP ya, sistem NTP. Sistem NTP client aja saya di sini. Sistem NTP client itu nanti akan mempengaruhi dengan yang namanya jam ya, time, waktu. Time is money, maka ini juga perlu diperhatikan ya. Jamnya secara default ini tidak seperti ini ya.
kalian checklist dulu time zone auto detect ya, kemudian ini dibiarkan saja, lalu ke NTP client. Tadi NTP client ada di sistem NTP client. Nah, NTP client ini checklist enable, modenya adalah pilih unicast. Primary NTP servernya kemana? Bebas ya. Ini saya menggunakan ke ID pool ya, yang ada di slide seperti biasa, id.pool.ntp.org ya, seperti itu. Ini juga sama secondarynya. Jika sudah statusnya synchronize, maka sudah berjalan otomatis. Jadi jika di sana berubah, di sini juga berubah, seperti itu ya. Karena kenapa? Kita tidak memiliki BIOS ya. Jadi kita bisa mengupdate-nya melalui internet seperti itu. Jika sudah di OK, ini juga di OK. Nah, seperti itu saja pada pertemuan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya melalui grup diskusi e-learning ya, biar kita ada komunikasinya. Oh iya, saya lupa. Ada yang namanya DHCP server. Pak, saya di rumah pasang IndiHome ya. Saya pasang IndiHome lah, di sana sudah ada wireless dan sudah ada dapat IP juga gitu. Kenapa harus pasang MikroTik lah? Nah, MikroTik ini banyak fungsinya ya. Dari segi keamanannya juga sudah mumpuni ya. Ya. Nanti tugas kalian adalah cari perbedaan different MikroTik dan Cisco ya. Boleh dari website bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi saya lebih menyukai dari website bahasa Inggris. Kalian cari, kalian translate ya dengan baik, lalu di copy paste, ditata dengan rapi, taruh di blog atau website kalian pribadi, lalu diupload di tugas pertemuan ketiga ya. Balik lagi ke mengapa menggunakan MikroTik padahal sudah ada modem ya. Karena MikroTik ini banyak fiturnya. Salah satunya adalah DHCP server. Oh, DHCP server sudah ada Pak di modem. Ya, memang sudah ada. Tapi ada juga ya di sini namanya hotspot ya. Ada hotspotnya. Ini tadi saya matikan, saya hidupkan lagi. Oke, klik. Dia akan aktif lagi ya. Pada hotspot ini juga banyak yang namanya fiturnya. Di sini ada server profile, ada user, kemudian ada user profilenya ya. Ini bisa disetting. Kemudian aktifnya ini karena saya sudah menggunakan IP binding, jadi device yang ada di rumah itu tidak perlu login ya, kecuali handphone saya. Biasanya saya buat seperti itu, jadi tetap handphone saya login ya untuk mengecek ya. Ya sebagaimana kalian kalau ke kampus itu kan ada hotspot ya. Nah, itu dimasukkan username-nya menggunakan NIP, menggunakan NIM, passwordnya menggunakan tanggal lahir, seperti itu. Oke, kita buat DHCP setup. DHCP bagaimana? Ini diklik setup ya. Nah, nanti ini diisi modem. Jangan ke modem, pilih interface yang ke bawah ya, jangan ke atas. Ini sudah nanti bentrok ya. Pilih ether interface yang ke bawah. Nah, kemudian di next. Nah, kemudian ini range IP yang akan digunakan, DHCP space-nya ya. Lalu ini adalah gateway network-nya seperti ini. Lalu DHCP relay tidak, nggak ada, berarti next aja. Nah, ini sudah ada karena sama ya, sama seperti ini, nggak boleh ya. Nanti dibuat di next ya. Nah, seperti itu. Nanti jadinya seperti apa? Ya, seperti ini. Networknya ya, networknya ini kan sama dengan addressnya. Nah, yang ke bawah 192.168.1. Sini 1 ini untuk MikroTik, berarti networknya adalah 0 ya. Networknya 0 128. Gateway-nya kemana? Gateway-nya adalah ke sini ya. Jadi yang diturunkan melalui access point itu nanti harus menjadi gateway-nya adalah 192.168.1. DNS servernya sama ke sini juga ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah ada yang dapat ya. Nanti setelah itu dijalankan, yang connect maka akan terdetek seperti itu. Oke. Itu saja. Tambahannya adalah DHCP server. Masih banyak yang harus
dikupas ya, yang harus dijelaskan. Di sini banyak menunya, ada kit kontrolnya juga ya. Kemudian ini adalah DHCP pool yang tadi yang saya buat. Nah, ini IP yang sedang digunakan ya, use address. Kemudian sistem locknya juga bisa dibuat. Oh iya, tadi IP cloud ya, IP cloud. Nah ini dia IP cloud, ini yang seru dari Mikrotik. Jadi kita bisa mengakses Mikrotik ini dari mana saja dengan mengaktifkan apa ini ya, DDNS ya. Ini DDNS-nya di checklist, kemudian update-nya saya kasih waktu 5 menit update time. Nah, ini adalah IP public SPD saya atau IndiHome saya ini. Nah, DNS name-nya ini ditentukan dari mainetname.net ya. Kita akan diberikan dari sana ya. Kemudian jangan lupa di OK atau apply ya. Lalu saya juga buat yang namanya scheduler. Nah, ini scheduler buat apa, Pak? Waduh, ada lagi ya. Scheduler ini untuk menjalankan IP cloud ini. Jadi dia ini setiap range-nya adalah 5 menit. Setiap 5 menit maka akan menjalankan perintah ini, IP cloud force update. Maka dia akan ngeklik ya. Jadi biar saya nggak capek harus ngeklik force update, maka biarkan menggunakan scheduler ya. Jadi tadi di mana sistem scheduler. Kemudian di sini saya buat ya, setiap 5 menit dia akan mengklik force updates. Nah, ini yang sudah jalannya sebanyak 1743. Sejak kapan? Sejak 6 Juli 2020. Nah, seperti itu ya. Itulah kelebihan daripada Mikrotik, ada IP cloud. Jadi saya kalau dari luar manggilnya adalah ini ya. Nah, manggilan ini bukan IP public lagi, bukan ini lagi, karena ini akan berubah-ubah. Yang namanya IP public punya IndiHome itu akan berubah-ubah. Oke. Sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ingat, tugasnya adalah mencari perbedaan Mikrotik dan Cisco sebanyak-banyaknya ya. Dari web bahasa Inggris itu lebih saya sukai ya. Web bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, tapi yang lebih dari bahasa asing. Kenapa? Harus dari bahasa Inggris karena kalian translate ya, jangan lupa ditranslate, di repost lagi di website kalian atau di blog kalian, sehingga akan banyak nanti tulisan dari karya anak bangsa ya, walaupun hanya translate saja, kalian tambahkan kata-kata itu juga lebih baik ya. Sekian tugasnya nanti diupload, copy paste websitenya di tugas mandiri pertemuan ketiga ya. Jangan lupa diupload tugasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.